Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku se-Indonesia Raya. Alhamdulillah kita balik lagi nih ya ke podcast Koprumnas, judulnya Halo Koprumnas. So hari ini kita mau ngebahas tema yang luar biasa juga nih ya. Kita akan mengundang ya, ini manajer HRD Koprumnas gitu. Dan temanya kali ini kita akan membahas 1001 menghadapi 1001 karyawan di Koprumnas gitu ya. Jadi kita akan ulik gimana nih kisah-kisah tentang karyawannya di Koprumnas ya. Kita akan undang pemateri kita atau yang akan memberikan kita motivasi ya, nanti ini pasti wajib banget untuk ditonton karyawan-karyawan Koprumnas Indonesia Raya ya pastinya. Ya, ini dia Pak Didi ya. Pak Didi ini merupakan manajer dari HRD di Koprumnas. Latar belakang beliau ini sudah banyak banget ya pemirsa ya, luar biasa, sudah bekerja di mana-mana, di perusahaan Jepang, Amerika, Cina gitu, dan juga sudah terbiasa menjadi HRD di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, insya Allah ya kita langsung saja nih sambut pembicara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin sempat ini apa ya? Sempat terkena COVID, tapi alhamdulillah sekarang beliau sudah sembuh pemirsa gitu ya, dan kita semua yang di sini sudah dites swab, sudah vaksin juga alhamdulillah. Pak Didi sharing dong Pak sama kita, awalnya Bapak bergabung dengan Koprumnas seperti apa? Ini sebelumnya punten ya Pak, saya wawancara. Iya, boleh. Jadi Okay. Awal bergabung di Koprumnas itu dulu sebenarnya memang bukan kemauan saya. Oh oke, bukan kemauan Bapak. Bukan kemauan saya, karena memang awalnya dulu itu saya niatnya membantu. Oh. Membantu. Oke. Karena mungkin semua orang tahu lah bahwa ada istri saya kerja di Koprumnas ini. Tapi kayaknya semua nggak jarangnya tahu nih Pak. Orang juga nggak kenal juga gitu, karena Iya. memang saya profesional kerja. Iya gitu. betul Pak. Dan saya tekankan bahwa di sini memang tidak ada KKN. Karena Pak Dirut sendiri di awal dia tidak membolehkan suami istri itu kerja dalam satu perusahaan. Oh, oke. Ya kan? Jadi dulu saya di luar gitu loh. Tapi saya tetap membantu, dan Pak Dirut awalnya itu memberikan amanah ke saya, minta bantuan ke saya untuk mengurus legalitas perizinan. Oh, awalnya itu ya Pak ya? Betul. Jadi Oh, ada Masya Allah. satu perizinan yang belum selesai di Koprumnas, yaitu SIUP TDP yang belum sampai saat itu belum keluar, disuruh saya untuk mengurusnya. Nah, kebetulan saya nggak ada pengalaman sekali dengan legalitas, dengan perizinan itu loh. Tapi prinsip saya gitu loh, saya mau mengambil tantangan itu. Karena selama kita ada kemauan, Iya Pak. mau belajar, Betul. insya Allah kita akan bisa gitu loh. Tujuan saya hanya karena apa ya? Kenapa saya mau membantu Koprumnas dulu itu karena visi misinya yang jauhin riba, perbanyak sedekah. Iya Pak, betul. Itu yang membuat saya tertarik sekali gitu loh. Tapi karena Pak Dirut bilang tidak boleh dalam suatu perusahaan itu suami istri, ya saya pun memakluminya dan menghormatin keputusan beliau. Kan memang di mana-mana ada perusahaan yang seperti itu. Iya betul Pak. Di perusahaan Jepang pun juga tidak boleh seperti itu. Iya. Akhirnya saya hormatin keputusan beliau, saya hanya membantu di luar. Dan alhamdulillah apa yang dipercayakan ke saya bisa selesaikan. Walaupun lama sekali. Itu hampir 3 bulan, 4 bulan itu baru selesai. Karena memang saya hanya mengikuti aturan saja. Iya Pak. Saya tidak mau memberikan uang apapun gitu loh. Karena apa? Prinsip saya ya, perusahaan ini mau besar, legalitasnya pun harus ditempuh dengan benar gitu loh. Dulu saya lakukan itu, makanya lama sekali, dan alhamdulillah pun proses demi proses pun saya laluin gitu loh. Jadi saya bolak-balik ke wali kota Jakarta Timur tuh hampir setiap minggu. Selama hampir 4 bulan itu alhamdulillah legalitasnya pun terwujud gitu loh. Alhamdulillah. Memang banyak sekali tantangan dan banyak pembelajaran tentang proses perizinan legalitas.
Jadi Bapak tuh awalnya malah ngurusin perizinan ya Pak ya? Betul, itu saya menyelesaikan SIP TDP dan ternyata SIP TDP itu ditunggu sama beliau benar-benar gitu loh. Karena apa? Kalau SIP TDP sudah ada berarti Koprunas bisa launching. Masya Allah. Jadi habis itu baru Pak Dirut merekrut Bapak atau gimana tuh Pak? Bukan, tetap saya ada di luar. Oh tetap masih di luar tuh Tetap Pak? di luar Oh ya. dan saya tahu banget gitu loh. Di dalam perusahaan Koprunas ini awalnya sulit untuk mengatur karyawannya. Oh oke. Mereka bolak-balik masalah di kekaryawanan. Bapak Dirut dan Ibu CEO nggak bisa keluar daerah. Dia hanya ngurusin di internal aja. Karyawannya ya Pak Betul, ya? bahkan ya dulu itu baru satu wilayah aja hanya untuk Jonggol aja gitu loh. Yang lainnya belum ada kerjasama karena memang di internal itu sendiri masih belum diselesaikan. Jadi Pak Dirut sama Ibu CEO nggak bisa keluar daerah karena memang internalnya belum beres gitu loh. Masih yang perlu diselesaikan ya Pak ya? Unik saya bisa bergabung itu unik. Oke, Pak. Karena apa? Sharing tuh Pak. Sudah ditetapkan HRD manajernya. Oke. Dulu itu bahkan saya membantu persiapan mejanya, membantu tempatnya. Sudah ditetapkan bahwa manajer HRD adalah si A, saya nggak menyebut nama ya. Iya. Besoknya beliau resign. Oke. Padahal sudah ditetapkan menjadi HRD. HRD. Manajernya sudah ada, mejanya sudah ada, saya pun juga menyiapkan, resign. Tiba-tiba gitu. Akhirnya Pak Dirut memutuskan gitu loh. Ini beliau sampai menarik apa yang sudah diucapkan. Dia minta kesediaan saya untuk membantu menyelesaikan masalah kekaryawanan yang ada di Koprunas ini. Awalnya gitu ya Pak ya? Betul. Unik juga ya. Unik sekali saya bergabung itu. Makanya kalau orang bilang KKN itu nggak ada KKN sama sekali gitu. Karena memang saya awalnya memang tidak ada dalam jajaran staff maupun organisasi Koprunas ini gitu. Saya ada di luar, stay di luar itu loh. Hanya beberapa kali membantu ya Pak ya? Membantu dan membantu, tapi beliau melihat kayaknya yang Intan yang sebenar-benarnya Intan adalah Masya Allah. Dia menyebut saya lagi gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk Pak Didi tolong dengan sangat bantu saya untuk selesaikan masalah kekaryawan, ketenaga kerjaan yang ada di Koprunas ini. Akhirnya ya saya hanya positive thinking aja. Segala sesuatu apapun itu yang baru, saya intinya mau mengambil tanggung jawab itu. Gitu loh. Jadi kalau kita berani mengambil tanggung jawab, itu adalah salah satu kunci sukses kita. Masya Allah. Jadi jangan Karena khawatir ya Pak ya. Betul. Orang-orang biasanya ada perubahan, ada apapun itu negative thinking yang diutamakan, itu salah. Jadi apapun perubahannya itu, perubahan itu adalah kekal adanya gitu loh. Iya betul Pak. Jadi rubah mindset pola pikir kita, selalu berpikir positif. Jadi apapun yang diberikan jangan ketakutan dulu, tapi ambil tanggung jawab itu dulu. Iya. Dan itu yang biasa terjadi di Koprunas ya Pak ya. Betul. Aduh Masya Allah. Ada nggak sih Pak kisah-kisah kayak kalau dulu kan mungkin kita masih sedikit ya Pak ya karyawannya. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah banyak. Ya, gitu jadi ya. Waktu saya mengambil karyawan itu, jadi uniknya di sini itu masih belum ada standarisasi yang jelas gitu loh. Karena memang saya tahu di awal itu yang diutamakan adalah marketing. Gitu loh. Karena tanpa marketing nggak jalan ya kita Pak ini ya. nggak akan jalan. Jadi saya pun menyesuaikan bahwa dulu itu seorang marketing harus menjadi seorang admin, harus menjadi seorang akunting. Gitu. Jadi Serba harus bisa ya serba Pak. bisa semuanya. Jadi dia marketing iya, admin iya, akunting iya gitu loh. Itu masih jadi satu gitu loh. Karena memang
perusahaan ini nggak serta-merta besar seperti ini gitu loh. Iya Pak. Waktu saya tanganin itu, kita tuh hanya masih awalnya itu ngontrak satu ruangan di gedung Pembina ini. Iya. Satu ruangan, akhirnya berkembang, ngontrak 2 ruangan, 3 ruangan, 4 ruangan, 5 ruangan, hampir 6 ruangan begitu. Makanya dengan 6 ruangan itu kan biaya kos untuk sewa itu aja kan sebenarnya besar sekali. Iya Pak, pasti. Makanya Pak Dirut daripada menyewa, Mending lebih kita baik beli sendiri gitu loh. Iya, iya. Akhirnya lah kita beli di gedung Geraha Kopramnas Geraha yang sekarang nih ya Kopramnas pemirsa sekarang ya. ini. Jadi Alhamdulillah. prosesnya panjang, nggak Panjang instan. ya Pak ya. Betul. Tapi dalam penambahan karyawan dan lain-lain gitu, itu oke ya Pak ya. Ya, jadi step by step semuanya. Saya Iya. membuat standarisasi semuanya dan alhamdulillah seiring berkembangnya Kopramnas ini memang harus ditata gitu loh. Iya, Nggak betul, bisa Pak. semuanya diambil sendiri gitu loh. Iya. Marketing harus berpisah, divisinya akunting harus berpisah, Betul. divisi admin pun juga harus berpisah. Bahkan sekarang ada krisis center, ada lain-lain semuanya. Alhamdulillah udah memegang jobnya masing-masing ya Pak Betul, ya. alhamdulillah sekarang. Jadi memang prinsip saya memang saya tidak melakukan KKN. Dalam setiap rekrutmen karyawan pun saya hanya berdasarkan profesionalnya masing-masing. Oke. Tuh. Iya ya Pak ya. Aduh Masya Allah. Tantangan jadi seorang HRD itu apa sih Pak? Tantangannya, Kalau- jadi sebenarnya gini loh, saya itu mengibaratkan bahwa perusahaan kita itu kayak kapal gitu loh. Oke, kapal. Ya, saya harus memastikan orang-orang yang masuk ke kapal kita ini Iya. orang-orang yang satu visi satu misi dengan kami. Karena bahayalah kalau semua orang di dalam kapal itu menjaga kapal ini tidak bocor. Ada satu orang yang malah justru membocorkan kapal ini. Saya yakinlah kapal ini akan tenggelam gitu loh. Oh iya. Jadi tantangannya adalah bagaimana saya memastikan orang-orang yang mau masuk kapal Kopramnas ini harus sesuai dengan visi misi dari perusahaan kita ini. Aduh, Masya Allah ya pemirsa ya. Jadi emang berarti udah teruji ya Pak, Insya Allah yang masuk ke sini ya. Iya. Sambil berjalannya waktu, Insya Allah akan terseleksi ya Pak ya. Yang Betul. betul-betul harus berada di Kopramnas. Lalu Pak, ada nggak sih Pak, kayak misalnya nih Bapak kan selama ini sudah menjadi HRD, pasti Bapak sering dapat keluhan kita-kita gitu ya pemirsa. Tapi kalau saya kayaknya belum pernah ngeluh nih ke Pak Didi. Ya pasti Bapak adalah dapat karyawan yang ngeluh ke Bapak, terus mungkin ada nggak sih Pak yang nangis-nangis gitu Pak cerita ke Bapak? Jadi inilah suka dukanya dari HRD. HRD. Jadi HRD itu kan menampung semua Aspirasi gitu aspirasi Pak. dari karyawan. Karyawan. Dan saya tahu lah setiap yang saya rekrut itu kepribadiannya seperti apa, karakternya seperti apa, saya ngerti banget itu. Wih, Masya Allah. Saya jadi ini nih pemirsa deg-degan di sini ya. Iya, iya, iya. Jadi karena apa ya, dalam merekrut suatu karyawan itu selalu saya hanya menekankan visi misi dari perusahaan kita ini sendiri. Yang saya tekankan, yang saya utamakan gitu loh. Iya Pak. Karena apa? Itu tadi, karena menjaga kapal itu kan nggak mudah gitu. Betul Pak, betul sekali. Jadi orang-orang yang mau masuk kapal Kopramnas ini harus satu misi, satu visi dengan nakodanya lah. Iya. Nakoda kita kan Bapak Dirut itu loh. Dia Betul. sudah sampaikan jauhin riba, perbanyak sedekah. Sedekah. Jadi betul-betul perusahaan ini hanya sesuai alat untuk mencapai tujuan yang mulia itu. Jadi tujuan yang mulia itu adalah landasan kita untuk menjadi besar gitu loh. Iya Pak, betul. Karena kalau landasannya aja nggak bagus itu loh, kita nggak akan bisa besar seperti ini. Iya. Karena saya yakin asal kita selalu komit menjaga, Komit menjaga ya Pak ya. ya, bahwa visi misi itu harus selalu dikedepankan, insya Allah Allah yang akan tolong kita, Iya ya Pak ya. Allah yang akan lindungin kita, dan Allah yang akan membesarkan perusahaan ini. Amin, Allahumma amin ya pemirsa ya. Bantu doanya juga insya Allah ya Kopramnas semakin maju ya Pak ya.
Ya Allah, kalau di zaman pandemi seperti ini ya Pak ya, saya tuh selalu terkesima sama Koprumnas pemirsa. Kenapa gitu ya? Karena Koprumnas ini jarang banget mencat karyawan ya Pak ya. Bahkan kayaknya pernah nggak sih Pak mencat karyawan? Kayaknya enggak ya Pak ya. Jadi gini, prinsip kita, saya setuju dengan Bapak Dirut, Ibu CEO, bahwa perusahaan kami ini tidak akan pernah memecat karyawannya. Kecuali kalau karyawannya itu sendiri yang mengundurkan diri. Jadi selama dia bekerja sesuai dengan SOP, taat dengan aturan, insya Allah lah Koprumnas ini tidak akan pernah memecat karyawannya. Kenapa gitu Pak? Padahal kan mungkin dia udah ngelakuin kesalahan ini, kesalahan itu, kenapa nggak dipecat Pak? Itulah, jadi sebenarnya Koprumnas ini besar justru karena prinsip seperti itu. Oh iya, Masya Allah. Iya, karena apa ya, sama lah orang mau beli rumah tanpa sita, tanpa denda, tanpa yang riba. lain-lain, ya kan? Nah, dalam hal rekrutmen pun, dalam karyawan pun kita lakukan hal yang sama. Jadi insya Allah lah kalau kita melakukan sesuai syariah, ya insya Allah kita pun akan ada keberkahan di situ. Iya Pak ya, bahkan selama pandemi ini ya pemirsa ya, Koprumnas bukannya mencat pegawai ya Pak, biasanya kan pada PHK nih Pak ya, tapi malah kita ini ya Pak ya, buka lowongan sebesar-besarnya. Betul, ya, jadi itu mungkin salah satu keberkahannya ya Pak ya. Salah satu yang membesarkan Koprumnas ini adalah keberkahan dari Allah. Iya. Kenapa saya yakin di Koprumnas ada keberkahan? Karena niat awal tadi. Niat awalnya apa niat awal visi misi dari Koprumnas itu yang membuat kita harus yakin gitu loh, bahwa selama kita berada di jalannya, insya Allah lah Allah akan melindungi kita. Itu yang pertama, niatnya sudah benar sekali. Jauhin riba, perbanyak sedekah, itu niat yang luar biasa gitu loh. Yang kedua adalah selain niat, jalannya pun juga harus benar. Iya Pak. Betul. Ini ya jalannya yang harus benar. Betul. Jalan yang benar itu otomatis adalah jalan yang sesuai dengan syariah. Ya, jadi kalau kita berjalan sesuai dengan hukumnya Allah, insya Allah lah itu pasti akan benar. Iya. Dan yang ketiga adalah niat benar, jalan benar, orang-orangnya pun juga harus benar. Orang-orangnya harus benar. Betul, orang-orangnya harus benar. Dan saya hanya menekankan orang-orang yang benar itu adalah orang-orang yang sehat rohaninya. Sehat rohaninya. Betul. Aduh, Masya Allah sekali nih Bapak nih. Dan di sini ya pemirsa ya, uniknya di Koprumnas itu pemirsa, semua pegawainya ya Pak ya, itu kita diwajibkan untuk berpakaian syar'i loh pemirsa gitu ya. Jadi kalau yang mungkin pas daftarnya nggak pakai kerudung ke sini gitu ya Pak ya, atau apa, jadi seolah dipaksa dulu nih, didorong nih gitu. Nanti lama-lama kan enak, terus akhirnya ikut menutup aurat di Koprumnas. Betul. Iya ya, Masya Allah sekali nih di Koprumnas. Kita harus selalu membuat suatu budaya tradisi yang syariah. Memang itu harus dipaksakan. Harus dipaksa ya Pak. Yeah. Kalau enggak mau ya Pak. Orang tidak akan merasakan gitu loh. Ternyata setelah dia rasakan, dia alamin, akhirnya nikmat juga gitu loh. Iya. Awalnya aduh panas deh Pak ini kayaknya. panas gitu. Padahal di ruangan AC loh. Angin masuk semua, gitu. bla 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 gitu. Suka dukanya karyawan kan sering mengeluh seperti, Pak saya nggak biasa untuk berhijab, saya nggak biasa ini. Tapi ya coba aja, ini kan aturan. Setiap karyawan harus ikutin aturan, saya selalu begitu kan. Iya betul Pak. Harus dicoba gitu loh. Akhirnya dicoba 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Nggak taunya udah 3 tahun pemirsa. Alhamdulillah mereka akhirnya malah betah dengan sendiri dan merasa bahwa ternyata berhijab itu nikmat ya Pak ya. Alhamdulillah, jadi bukan hanya menciarkan riba gitu ya di Koprumnas, tapi mengajak gitu untuk para muslimahnya juga menutup auratnya ya pemirsa ya. Alhamdulillah. Pak, tips dong Pak menjadi karyawan yang baik di Koprumnas biar jadi pesan buat kita semua. Sebenarnya simpel lah, untuk menjadi karyawan yang baik otomatis dia harus mengikuti aturan di perusahaan kita ini. Aturan.
bekerja sesuai dengan SOP kerjaan masing-masing. Itu aja sebenarnya yang harus mereka pegang gitu loh. Karena selama mereka berpegang ke situ ya, insya Allah dia akan aman dalam bekerja gitu loh. Karena kalau bekerja sesuai SOP, otomatis lah dia akan selamat lah gitu loh. Iya, Pak Tapi ya. kalau bekerja tidak sesuai SOP, melakukan aturannya yang dia lakukan sendiri ya, biasanya tuh kesalahan-kesalahan itu akan datang dengan sendirinya itu loh. Jadi prinsipnya taati aturan perusahaan, bekerja sesuai SOP. SOP masing-masing. Jadi taatin SOP-nya aja nih ya. Jadi buat karyawan Koprumnas yang nanti nonton ini gitu ya, dicek lagi SOP-nya kita apa gitu ya. Nanti diperbaiki kesalahan-kesalahannya. Kita juga mohon maaf ya Pak kalau selama ini banyak salah. Saya mewakili ya karyawan dan juga pegawai yang ada di Koprumnas. Pak, selanjutnya nih Pak, pesan Bapak untuk para karyawan gitu Pak. Pasti Bapak banyak mendengar keluh kesahnya dari mereka. Mungkin tadi yang saya dengar nangis-nangis juga kayaknya ada ya Pak ya. Banyak ya Pak banyak ya. yang datang ke saya, Iya. nangis-nangis atau apapun itu. Tapi selalu saya akan bilang, kembalikan ke niat awal. Niat awal kalian bergabung di Koprumnas itu apa gitu loh. Setelah dia ingat niatnya, biasanya dia akan mulai ada kesadaran. Mulai nangis lagi tuh Pak. Nah, tapi nangisnya dia akan menjadi nangis yang berubah gitu loh. Iya, kayak. Karena memang tidak hanya sekedar teori gitu loh. Iya. Dalam praktek sehari dalam bekerja itu ternyata nggak semudah teori yang dipelajarin di mata-mata kuliah mereka gitu. Betul Pak. Ternyata beda sekali gitu loh. Makanya itu kadang-kadang mereka ada yang kuat menghadapi itu, ada yang nggak kuat gitu loh. Tapi selama kita berpegang di niat awal tadi, insya Allah kita akan kuat, kita akan bisa menghadapi tantangan-tantangan itu. Tapi kalau niat awalnya sudah bergeser, saya sudah banyak melihat karyawan, baik jajaran manajer maupun jajaran yang paling rendah, kalau niat awalnya sudah bergeser, biasanya mereka tidak lama di Koprumnas ini. Agak lama ya Pak ya. Tidak lama. Saya hanya melihat awalnya mau menggebu-gebu, awalnya pengen membantu Koprumnas membesarkan bla 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 bla. Tapi setelah di lapangan ada godaan sedikit, dia tergelincir. Nah, Iya Pak. yang tadi jauhin riba, perbanyak sedekah, tolong masyarakat MBR. Nah, itu yang terpenting sekali. Itu sudah mereka lupakan dengan mengejar materi apapun lah itu. Biasanya itu nggak akan lama di Koprumnas, karena Koprumnas yang menjaga Allah. Ayo, Masya Allah ya pemirsa ya. Jadi kalau kita sudah tidak sejalan ya, Allah pun akan mau. Iya, akan apa ya, bukan menyingkirkan ya Pak ya, akan dia ya sendiri seleksi yang alam lah ya Pak ya. sendiri. Seleksi Koprumnas alam. tidak pernah memecat orang gitu. Tapi betul. dianya sendiri yang nggak betah dan Betul. melakukan resign. Ya Allah. Terus juga ya Pak ya, di Koprumnas itu sebenarnya kalau kita bicara tentang gaji dan lain-lain sebenarnya juga ya samanya dengan perusahaan lainnya gitu pemirsa. Tapi walaupun kalau kita mau bandingkan dengan yang lain ya Pak ya, pasti lebih besar dan lain-lain gitu Pak. Tapi apa ya Pak, yang saya rasakan ya Pak ya, kita sharing-sharing juga. Itu keberkahannya sih pemirsa gitu. Ya, Karena dulu jadi benar Iya. untuk gaji ini kita punya standar lah. Betul Pak. Kita punya aturan dan kita sudah punya aturan baku bahwa gaji ini memang kita harus mengikuti standar-standar lulusan apa, S1, Betul. lulusan SMA, itu pasti akan beda gitu loh. Betul. Tapi kembali ke niat awal. Betul. Setiap karyawan yang masuk ke Koprumnas selalu saya tekankan, jangan pernah Anda mengejar dunia. Selalu saya tekankan seperti itu. Seperti itu Pak. Jangan pernah Anda mengejar dunia. Iya. Niat awal salah, Anda akan salah dalam melangkah gitu. Istilahnya kalau kasarnya nggak lama ya Pak di Koprumnas Betul, ya. makanya selalu saya kasih warning gitu. Iya. Jangan pernah mengejar dunia. Kalau Anda mengejar dunia di Koprumnas ini, saya pastikan tidak akan pernah dapat. Karena apa? Niatnya sudah beda. Iya. Ya, makanya selalu akan saya perbaiki niat. Masuk Koprumnas, kejarlah akhirat.
Amin, Allahumma amin ya pemirsa ya. Tapi yang saya rasakan di sini banyak keberkahannya pemirsa gitu ya. Kalau mau dibandingkan dengan yang lain itu gajinya ya memang gak gimana-gimana gitu ya. Tapi alhamdulillah cukup, malah berlebih gitu rasanya gitu ya pemirsa. Pak, ini kita lagi buka lowongan lagi nggak sih Pak sekarang? Kayaknya nih pemirsa ada yang mau tertarik nih Pak, pengen jadi karyawan Koprumnas. Itu gampang nggak sih Pak nge-apply-nya ke sini? Nge-apply-nya sangat mudah sekali. Nge-apply-nya mudah ya Pak ya? Karena itu tadi kita menggunakan sebagai background saya tadi ya. Jadi saya bekerja di perusahaan Cina, perusahaan Jepang, Amerika. Semua gaya-gaya mereka itu saya ambil satu-satu itu. Saya ambil yang bagus-bagusnya buat Koprumnas ini. Dari dalam hal seleksi karyawan pun justru saya mengutamakan referensi dari karyawan-karyawan kita. Oh gitu. Jadi nggak jauh-jauh ya Pak ya? Nggak jauh-jauh gitu. Saya akan utamakan referensi dari karyawan yang sudah bekerja di perusahaan ini. Koprumnas, karena banyak dikitnya mereka tahu backgroundnya ya Pak ya. Aduh, Masya Allah nih ya pemirsa ya. Nanti kalau misalnya kita ada lowongan lagi atau buka lowongan gitu ya, Insya Allah kita akan share ya Pak ya. Betul. Nanti kita akan share di web kita, boleh kunjungi ya nanti di www.koprumnas.com ya. Nanti kita akan share, kalau yang mau bergabung monggo silakan. Tadi kita sudah bicara tentang tips dan lain-lain, dan untuk para karyawan Koprumnas Indonesia Raya ya nonton ini gitu, Pak Didi menyampaikan kita harus perbanyak lagi mengingat niat kita bergabung di Koprumnas itu seperti apa ya Pak ya. Terus selanjutnya juga kita harus menempuh jalannya yang benar juga agar bertahan lama di Koprumnas. Lalu selanjutnya juga orang-orangnya itu harus sehat jasmani dan rohaninya ya Pak ya. Insya Allah Koprumnas selalu support ya Pak ya. Kita juga ada kajian, nah insya Allah akan dirutinkan kembali setelah PPKM ini berakhir ya Pak ya. Amin Allahumma amin. Syukron banget nih Pak Didi. Alhamdulillah kita sharing-sharing. Bapak ada yang ingin disampaikan lagi Pak kepada para pemirsa atau kepada para karyawan Pak? Oke, jadi ada 3 hal gitu loh yang membuat kita ini akan bisa bertahan, akan bisa menghadapi tantangan apapun. Jadi selalu saya menekankan bahwa pertama kita harus selalu berpikir yang positif. Berpikir positif. Itu penting sekali. Iya Pak, jadi, pasti itu berpikir jangan positif. Pernah kita berpikir negatif. Karena apa? Pada hakikatnya pikiran kita itu adalah doa kita. Jangan pernahlah kita berdoa yang negatif. Iya betul. Berdoalah hal-hal yang positif. Jadi berpikirlah hal-hal yang positif saja. Jangan pernah berpikir hal-hal yang negatif. Ini kunci. Yang kedua adalah harus selalu berbicara hal-hal yang positif. Jadi setelah berpikir positif, ucapan tindakan kita pun harus selaras. Jadi harus positif pula. Iya. Setelah itu baru keyakinan kita ini harus betul-betul hakul yakin. Hakul yakin ini yang tingkatan yang keyakinan yang paling tinggi. Yakin karena Allah. Kalau udah yakin karena Allah itu udah positif sekali. Jadi kalau 3 hal itu selalu kita pegang, insya Allah lah, perubahan apapun yang menimpa diri kita ini, kita selalu akan hasilnya positif pula. Aduh, Masya Allah ya pemirsa ya. Kita harus megang 3 kunci itu, mau dimanapun kita ya Pak ya, mau kerjanya dimanapun gitu ya, yang nonton ini gitu, ataupun karyawan-karyawan Koprumnas yang nanti harus banget ini nonton, wajib ya, gitu ya pemirsa ya. Oke, alhamdulillah kita sudah sharing-sharing dengan Pak Didi ya. Insya Allah nanti video ini jangan lupa ya nanti akan di-share gitu ya ke teman-teman, terus ke karyawan Koprumnas seluruh Indonesia. Insya Allah kita akan jumpa lagi nih Pak Didi di podcast-podcast selanjutnya gitu ya. Nanti kita akan ngundang pembicara yang lebih keren lagi pastinya, yang TOP BGT gitu ya kalau kata kalau kata Bu CEO kita. Nah nanti besok juga kita akan membahas tentang Korwiltan gitu ya, tentang tanah. Jadi bagi para juragan tanah yang nonton ini juga nanti nonton lagi ya, simak lagi podcast kita selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Didi sudah mau diundang di tengah kesibukannya Pak Didi. Sama-sama Bu Lisa. Saya dipanggil Bu. Oke, terima kasih. Oke, kita jumpa lagi di podcast selanjutnya ya pemirsa ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di-like dulu videonya dan juga jangan lupa untuk di-subscribe ya pemirsa ya. Oke, kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.